Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Haryanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 18 Bengkulu Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, di samping saya sudah ada Bapak Aziz Abdul Malik yang mengampu mata pelajaran matematika ya Pak. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita adakan percakapan observasi ya Pak. Iya Bu. Saya akan amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas sebelum saya melakukan proses supervisi kelas nanti. Adapun tujuan yang dilakukan dalam supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas nanti, Pak. Dan mengapa kita hari ini melaksanakan kegiatan praobservasi ini, Pak? Sebagai persiapan awal sebelum Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran agar Bapak bisa lebih siap, lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pelajaran yang terbaik untuk murid ya Pak? Iya. Ya baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak hari ini. Itu yang pertama berkaitan mengenai dengan tujuan pembelajaran Pak. Menurut Bapak, pembelajaran yang Bapak akan sampaikan nanti tujuan pembelajarannya apa Pak? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kali ini yaitu melakukan operasi hitungan pada bilangan rasional, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembelajaran yang bertujuan yaitu mengidentifikasi apa-apa saja yang termasuk dalam bilangan rasional. Itu Bu. Oh, berarti tujuan pembelajarannya yaitu melakukan operasi mengenai bilangan rasional ya Pak? Iya Bu. Iya, baik Bapak. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai Pak pada tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sebutkan tadi? Oke, untuk area pencapaian pada pembelajaran kali ini kita mengharapkan peserta didik itu mampu melakukan operasi hitung aritmatika dalam bilangan rasional Bu. Kalau untuk area pencapaian. Nah Pak Aziz, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari metode pembelajarannya, strategi pembelajarannya, ataupun model pembelajarannya Pak. Oke, baiklah, untuk model pembelajaran yang akan kita pakai pada proses pembelajaran ini, saya menerapkan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti saya akan memberikan tugas pada siswa dalam bentuk masalah yang nantinya mereka akan memecahkannya sendiri. Nah, masalah itu nanti berbentuk dalam kegiatan sosial Bu, baik di kehidupan sehari-hari atau pasar, bisa dalam bentuk timbangan atau nanti perbandingan harga untuk di modelnya. Kalau untuk di strategi, pada strategi pembelajaran kali ini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada zaman sekarang kita harus menyesuaikan apa yang memang keinginan siswa dalam proses pembelajarannya. Jadi dengan hal itu saya menggunakan metode ini agar seluruh siswa itu niat untuk belajar, semangat mengikuti proses pembelajaran. Ya benar sekali Pak Aziz ya. Tadi Pak Aziz sudah menyebutkan nanti Pak Aziz menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian Pak Aziz tadi sudah menyebutkan juga Pak Aziz akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Iya. Nah kalau dengan media pembelajarannya kira-kira nanti akan menggunakan media apa saja Pak Aziz? Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan media pembelajaran itu saya akan menyediakan PowerPoint nanti Bu. Terus setelah itu juga LKPD, nanti LKPD-nya akan dibagikan kepada siswa. Setelah itu video pembelajaran sebagai bahan dukung dalam proses pembelajaran, dan terakhir itu adalah gambar-gambar yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Iya baik Pak Aziz, ternyata sudah banyak ragamnya ya Pak Aziz dengan media yang sudah Bapak sebutkan tadi. Iya. Baik Bapak, kapan Bapak bisa melaksanakan pembelajarannya yang sudah Bapak sebutkan tadi, di hari apa, kemudian di jam keberapa Pak? Untuk kegiatannya kita akan melaksanakannya itu pada hari Senin tanggal 28 Oktober itu di kelas 7A pada jam pelajaran ke-4 sampai 6 itu nanti Bu. Ya, Pak Aziz nanti di hari Senin di kelas 7A di jam ke-4 sampai 6 saya akan masuk ke kelas Bapak. Kemudian saya akan melakukan supervisi kelas. Dan saya akan melihat dan mencatat juga hal-hal apa yang sudah terjadi di dalam kelas Bapak.
Nah, setelah Bapak melakukan observasi pembelajaran di kelas, kita nanti adakan percakapan yang terakhir Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Begitu ya Pak? Iya, Bu. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, Pak Ajis, kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan atau diskusi kita hari ini, Pak? Untuk percakapan kita hari ini, saya mendapatkan yang pertama, saya bisa melakukan persiapan yang lebih matang lagi, Bu, dan juga saya bisa merancang apa saja yang perlu saya persiapkan, dan juga selain itu saya tidak akan tergesa-gesa lagi nanti ketika saya ingin melakukan proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah saya persiapkan itu bisa tercapai dengan baik nantinya, Bu. Iya, amin Pak Ajis Iya. ya. Semoga nanti pada saat kegiatan pembelajaran Iya. bisa tercapai dengan baik ya Pak Iya. Ajis. Ya, baik, demikianlah percakapan yang sudah kita laksanakan hari ini. Sampai jumpa di percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Selamat malam Pak Guru. Kita teman-teman belajar doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sebelum memulai kehadiran, Pak, cek hadiran dulu ya. Ya, yuk. Adik Tia Saputra. Adik. Ahmad Nafrian. Adik. Fitri Bayuda Putra. Adik. Chelsea Olivia. Adik. Orwen. Adik. Fares Adrianto. Vito Saputra. Intan Khairunisa. Jackson. Adik. Justin. Manda. Muhammad Agung Saputra. Muhammad Ariel Saputra. Adik. Muhammad Dio Ramadan. Adik. Muhammad Karabi. Adik. Muhammad Andrian Pratama. Adik. Melati. Muhammad Rafiq. Adik. Nadela Tania. Adik. Olen. Pandi. Adik. Rana. Rasya Anjel Ulama. Rapet. Reki Adi Pratama. Pindah. Rinal Agustin. Roland Angger. Adik. Salwa Agustina. Cinta Agustiana. Tara Novita Sari. Tommy Bandra Pinoza. Yelpi Tri Susanti. Julia. Yusila Oktania. Oke, siapa namanya yang belum panggil? Adik. Dendi. Oh ya, Dendi. Ada. Oke. Oke. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, hari ini kita ice breaking terlebih dulu. Siap? Siap. Oke, semuanya gerak ya. Oke, perhatikan layar
Oke, bagaimana udah semangat belajarnya? Semangat kita ya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai mengidentifikasi bilangan rasional. Kita sudah membahas apa itu bilangan rasional, apa saja yang termasuk dalam bilangan rasional. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kalian melakukan perhitungan terhadap aritmatika bilangan rasional yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Oke, untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita pahami dulu tujuan dan alur pencapaian dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama kita mengetahui dulu alur tujuan pembelajaran. Kita mempunyai tujuan melakukan operasi hitungan pada bilangan dan menulis bilangan rasional. Kalian akan melakukan menghitung dan menuliskan bilangan rasional. Untuk tujuannya hari ini. Untuk capaiannya itu kalian peserta didik dapat menerapkan proses aritmatika pada bilangan rasional. Nah, nanti Bapak akan mengasihkan tugas pada kelompok masing-masing. Oke. Lanjut kita ke materi. Silakan perhatikan pada layar. Untuk menentukan apakah suatu bilangan itu adalah bilangan rasional, kita harus memperhatikan dulu rumusnya. Nah, pada layar sudah ada gimana cara kita mengubah bilangan rasional itu menggunakan rumus A per B. Ya, sama dengan pembahasan kita yang pertama, di mana kita mengulas apa saja bilangan rasional. Yang dimana A itu adalah apa? Pemila, di mana A adalah pemila dan B adalah penyebut. Oke, itu adalah rumusnya. Yang pertama ada kita akan membahas membandingkan bilangan desimal. Mulailah dengan angka yang paling kiri, yaitu kemarin yang berhubungan dengan membandingkan bilangan rasional. Udah paham kan materi kemarin membandingkan bilangan rasional? Ya, itu adalah untuk pembandingan. Jika pada posisi yang dibandingkan itu sama, berarti apa hasilnya? Sama dengan. Dan apabila yang kiri lebih besar daripada yang kanan, maka lebih dari. Ya, tuh. Oke, dalam bilangan rasional mempunyai
sifat-sifatnya, yaitu yang pertama tertutup untuk penjumlahan dan perkalian. Yang pertama itu penjumlahan A per B plus C per D. Berarti hasilnya adalah A dikalikan dengan B, B dikalikan dengan C. Oke. Berarti dikali silang. Oke. Yang kedua, perkalian dengan rumus A per B dikali B per A per B sama dengan A dikali C per B dikali D. Oke, itu sifat-sifatnya ada 4 dalam materi kita. Yang kita bahas adalah yang nomor 1 dan 2 untuk hari ini. Oke, sebelum Bapak membagikan LKPD-nya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai sifat-sifatnya sebelum Pak bagikan? Ada? Tidak? Tidak. Oke, kelompoknya kan sudah dibagi menjadi 6 kelompok. Nanti dalam setiap kelompok mempunyai 1 LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Oke. Ini kelompok 1. Oke, ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Ingat kan ya kelompoknya masing-masing? Oke. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD kalian, perhatikan terlebih dahulu cara proses. Oke, perhatikan di layar ya. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Ada nama kelompok, ditulis nanti kelompok 1 atau kelompok 2. Cara mengerjakannya, anggota kelompok ditulis nama anggota kelompoknya. Misal oleh, buat namanya urut. Cara kerja, perhatikan. Yang pertama, bacalah LKPD berikut dengan cermat. Yang kedua, jawablah seluruh pertanyaan yang ada pada LKPD dan pertanyakan pada guru jika terdapat hal yang kurang jelas. Oke. Yang gambar pertama, perhatikan. Oke, ini kalian menyesuaikan yang mana yang sesuai dengan apa itu, dengan tanda itu bilangan besar. Nah, 1/3 cocoknya kemana? Cara menentukannya adalah perhatikan yang beda warna. Jadi perhatikan dulunya, perhatikan yang beda warna. Oke. Yang kegiatan kedua, boleh buka halaman kedua. Itu sama juga. Perhatikan yang beda warna cara dulunya. Dan yang terakhir itu yang nomor 3 itu mengurutkan. Mengurutkan barangkali sudah bahas tentang mengurutkan bilangan besar. Urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk cara mengerjakan LKPD-nya? Sudah dapat semua kan? Bisa paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum bekerja? Ada tidak? Bisa semua? Bisa. Kalau bisa, Pak kasih waktu selama 15 menit cukup?
Ya, kurang ada. Cukup? Kurang ada. Kurang ada. Cukup? Kurang ada. Oke, mau berapa menit? Sejam. Ya. 20 menit, Pak. Oke. Oke, Pak. Kasih toleran 20 menit plus presentasi ya, oke? Oke. Tidak ada lagi, kalau tidak lagi tanggapan silakan dimulai kerja. Silakan. Oke, sampai di sini ada yang tidak paham telah membaca dan ya. Bang.
Oke. Udah. Udah. Oke, kalau sudah kita mulai saja untuk mendiskusikan hasil dari kerjaan KKPD masing-masing kelompok. Siap? Siap? Oke. Oke. Kita akan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Oke, pada kelompok 3. Pak, silakan presentasikannya. Oke. Pecahan yang paling kecil adalah 4/6, sedangkan pecahan yang paling besar adalah 8/2. Dan pecahan pada 2019 adalah yang satu 4/6, yang kedua 6/4, yang ketiga 3, yang keempat 8/2. Kegiatan Oke, untuk presentasi dari kelompok 3, di sana mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi sampai sini ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3, silakan. Angkat tangannya. Mungkin jawabannya berbeda. Mungkin kalian ingin bertanya, kok dari mana kalian dapat jawaban? Itu dari kegiatan 1, 2, dan 3 tadi. Ya, silakan. Oke, ada? Oke, ada ini mohon diperhatikan ya untuk semuanya tetap konsentrasi. Ada oleh yang ingin bertanya kepada kelompok 3. Oke, silakan kalian berdiri dulu, perkenalkan diri dulu oleh. Saya berdiri kan? Silakan. Berdiri. Oke, yang kata oleh pertanyaannya adalah bagaimana cara kelompok 3 menentukan jawaban dari kegiatan 1. Nah, kepada kelompok 3 boleh menjawab untuk pertanyaan ini atau namun dulu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak? Masih ada? Masih ada? Belum baik? Udah paham semua?
Oke, bentar. Ada lagi satu lagi ya. Ahmad Nopri, silakan Nopri. Terlebih dulu, perkenalkan diri dulu dong. Pertanyaan dari Nopria, bagaimana cara mengurutkan bilangan dari kecil sampai ke besar pada bilangan rasio? Apakah dilihat dari penyebutnya atau bilangnya? Oke, masih ada? Masih ada yang ingin bertanya? Tidak, oke. Bagaimana tunggu? Saya sudah tinggal. Sudah siap jawabnya? Oke, pada kelompok 3 atau jawabnya. Bagi yang bertanya mau dijelaskan ya? Bagaimana tadi kelompok 3? Oke, itu kelompok 1 pertanyaan dari Lola. Data jawaban dari kelompok 3 dilihat dari gambarnya. Oke, apa yang membedakan dari gambar tersebut? Kalau boleh dijelaskan pada kelompok 3. Ada temannya bisa lihat. Apakah ada yang berbeda dari gambar tersebut? Atau apa maksudnya? Oke. Bapak bantu ya? Oke. Jadi untuk kegiatan satu itu, bagaimana cara kelompok 3 ini mengetahui hasilnya? Sudah dijawab dengan mengamati gambarnya. Pada gambar itu terdapat perbedaan ya. Ada di rumus tadi, bilangan rasional itu adalah A per B. Pada gambar terdapat ada beberapa gambar yang berbeda. Ada yang warna hitam dan putih. Nah itu adalah cara menentukannya. Oke, paham oleh pertanyaannya? Paham. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh dijawab. Kelompok Oke, itu pertanyaan dari Nopria. Nopri, jawaban dari kelompok 3 katanya dilihat dari bilangannya. Kalau bilangannya lebih besar berarti lebih besar nilainya Nopri. Tapi kalau menyebutnya lebih besar berarti nilainya semakin kecil. Sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, oke silakan ditutup kelompok 3 presentasinya. Oke, sudah semua untuk presentasi hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dengan baik.
mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Oke, untuk sama-sama diperhatikan kembali, minggu depan kita akan membahas materi tentang mengurutkan bilangan rasional dan membandingkan bilangan rasional. Itu untuk materi minggu depan. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak akhiri pembelajaran kita. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya ya Pak Adis. Bagaimana kabarnya Pak Adis hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Adis, kita sudah melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan yang pertama yaitu pasca asesmen. Kemudian tadi Pak Adis juga sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi kegiatan pasca observasi ini Pak Adis bertujuan untuk melihat kegiatan Pak Adis setelah kegiatan Pak Adis yang sudah dilakukan di dalam kelas. Apa sudah semuanya sudah tercapai sesuai dengan tujuan Pak Adis yang sudah dapat rancang sebelumnya. Kalau boleh tahu Pak Adis, tujuan dari pembelajaran Pak Adis tadi boleh diceritakan sedikit Pak Adis? Jadi kami proses pembelajaran siswa mampu menganalisis bilangan rasional berdasarkan gambar-gambar yang sudah dilihat dari gambar-gambar yang berbeda. Pak Adis, menurut Pak Adis, bagaimana Pak Adis, proses Pak Adis setelah melaksanakan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Adis sebutkan? Dalam untuk perasaan saya setelah saya melaksanakan proses pembelajaran yang saya sudah tadi, di sana saya cukup puas meskipun ada beberapa kekurangan yang masih ditemukan. Jadi meskipun ada kekurangan itu bagi saya juga cukup bangga dan belajar karena siswa juga aktif semua. Menurut Pak Adis, apakah proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan rencana yang sudah Bapak rancangkan? Untuk proses pembelajaran tadi, kalau menurut saya sudah sesuai dengan yang saya rancang berdasarkan belajar saya. Kan tetapi begitulah ada beberapa hal yang masih kurang pas di saya menurut saya dalam proses pembelajaran. Baik Pak Adis, dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan tadi, menurut Bapak, apakah sudah benar-benar sudah terlaksana atau sudah diterima dan baik belum Bapak siswa? Menurut saya itu tadi sudah cukup baik, tapi tadi ini masih ada, saya merasa sendiri masih ada beberapa yang kurang karena dari segi medianya tadi saya masih ada beberapa yang kurang. Mungkin kalau dari respon siswa sudah bagus semua, tapi masih ada beberapa yang kurang aktif tadi. Baik Pak Adis, dari yang sudah Bapak Adis ceritakan tadi dalam proses pembelajaran Pak Adis, menurut Pak Adis, indikator pencapaian Pak Adis dalam melaksanakan proses pembelajaran tadi, kalau dari 1 sampai 10, menurut Pak Adis sudah sampai ke yang keberapa Pak Adis? Kalau dari itu tadi sampai tahap pembelajaran saya tersebut kemungkinan itu saya 8 karena masih ada beberapa kekurangan yang bisa itu saya pahami sendiri dari Nah, kalau boleh tahu, apa yang menjadi kesulitan siswa Pak Adis pada pembelajaran pembelajaran? pada proses pembelajaran yang berlangsung tadi, Bu, saya lihat itu kesulitan siswa itu adalah pada anggota kelompoknya, di mana beberapa anggota kelompok yang lihat saja praktik, jadi sehingga siswa yang mengerjakan itu jadi dia kayak seperti itu tertekan karena kenapa yang lain hanya cuma melihat saja. Beberapa yang Ini bekerja. beberapa yang bekerja. Kalau untuk Bapak sendiri, kira-kira ada tidak Pak kesulitan yang Bapak rasakan dalam proses pembelajaran?
pada proses pembelajaran yang saya ikuti itu tadi waktu itu untuk menentukan kelompok pada siswa dan juga itu mengkoordinir siswa karena kan ada SMP itu kan banyak main-mainnya Bu. Nah jadi itu yang menurut saya susah sekali Bu. Kadang ada yang cepat lupa pada saat proses pembelajaran. Dengan si yang sudah Bapak ceritakan tadi, kira-kira Pak Ajis, menurut Bapak ada nggak cara atau alternatif Bapak untuk mengatasi dari kesulitan atau hambatan yang Bapak rasakan? Itu cara saya mengatasinya yang pertama itu menentukan kelompoknya. Karena kan kita ada asesmen awal, jadi kita sudah tahu tidak siswa yang mana aktif, yang mana tidak. Jadi untuk apa itu kesulitan pada kelompok tadi yang kurang jadi saya akan membaginya secara merata. Ada yang aktif benar, ada yang kurang aktif dicatatkan. Agar semuanya nanti kalau dia sudah gabung dengan yang aktif, pasti siswanya otomatis dia mempunyai kesadaran oh saya harus aktif juga karena teman saya aktif. Dan juga untuk proses pembelajaran tadi seperti siswa yang kurang aktif karena apa masih banyak yang apa itu main-main mungkin itu nanti bagi saya itu diberi kesepakatan sebelum belajar. Kalau tidak proses pembelajaran mereka tidak boleh main-main lagi, tidak boleh coba-coba ngomong apa itu sembarangan gitu. Agar proses pembelajaran kita nanti berjalan yang lancar sehingga teman-teman yang lain ketika sedang bekerja kelompok tidak terganggu. Ya, benar sekali Pak Ajis ya, ternyata benar Pak Ajis yang dikatakan Pak Ajis, kalau kita sudah membagi kelompok sesuai dengan secara metodologi menurut Pak Ajis ya, dari yang kelompok yang dibandingkan dengan kelompok yang aktif tadi, kemudian kalau tadi sudah juga menyebutkan kalau menyebutkan kalau kita harus menyiapkan media yang harus terlebih yang auditori, kemudian ada yang semuanya bisa dapat tujuan yang baik ya. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah dapat kali Kak Ajis, kira-kira apa yang Bapak mau tingkatkan kembali Kak Ajis dari seluruh kegiatan proses pembelajaran kita? Dari proses pembelajaran kita hari ini yang perlu saya tingkatkan lagi yang pertama ini juga saya hari ini mungkin terlalu sedikit Ibu karena berdasarkan saya itu kan menggunakan media yang banyak. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya akan menyediakan lebih banyak lagi seperti video pembelajaran, buku tambah lainnya, nanti atau KPD dan lain sebagainya. Sehingga pembelajarannya itu bervariasi hingga semua siswa yang mungkin mempunyai skill lainnya itu bisa memahami dengan caranya sendiri. Kalau yang suka membaca mungkin nanti dari LKPD, kalau yang suka menonton jadi dia melihat belajar dari video pembelajaran. Baik Pak Ajis ya, semoga nanti Pak Ajis ya bisa terlaksana semua dari strategi yang sudah Bapak Ajis mau kembali lagi. Jadi Pak Ajis dengan demikian Pak Ajis apa strategi yang Bapak lakukan untuk memperbaiki hal yang tadi kita akan baik kita. Bagaimana Bapak strategi apa yang Bapak laksanakan untuk meningkatkan Bapak ingin rencanakan? Mungkin strategi saya yaitu yang pertama saya harus itu mengembangkan pembelajarannya lagi tadi itu dengan cara mempersiapkan lebih awal agar semuanya itu enggak pas proses pembelajaran ternyata pembelajaran saya ini kurang karena ada beberapa siswa yang cuma bengong nggak ada gitu. Itu kalau untuk dari proses pembelajaran. Kalau dari segi apa itu keaktifan siswa tadi karena masih banyak yang suka aksi sendiri, mungkin strategi saya ada pendekatan lagi dengan siswanya. Nah, nanti saya sampaikan dengan siswanya mungkin secara langsung. Kalau lagi belajar itu bagaimana posisinya sebagai siswa. Kalau lagi di kelas, kalau ada guru untuk menyampaikan pelajaran bagaimana sikapnya sebagai siswa. Kesepakatan bersama agar mereka bisa menjalankan pembelajaran atau Pak Ajis dari strategi yang Bapak sudah sampaikan tadi, kapan rencananya Pak Ajis mau melaksanakan pembelajaran sesuai dengan strategi yang Bapak lakukan? Saya dari strategi yang saya rencanakan ini mungkin saya akan melakukan pada pertemuan pada hari Jumat. Saya akan melaksanakan strategi
terima kasih untuk waktunya. Maaf sudah mengganggu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.